Kau Luo Yutong, kan? Sekarang kau menyamar sebagai aku, dan bersama ibuku, kan? Benar. Aku ada urusan yang ingin kubicarakan denganmu. Hal ini, untuk sementara tidak boleh diketahui siapapun. Ada apa? Kita terlihat sangat mirip. Tidakkah kau berpikir kita mungkin saudara kandung? Ibuku meninggal lebih awal. Banyak hal yang mencurigakan tentang ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk terus bertukar identitas. Selidiki dengan jelas. Tidak masalah. Tetapi karena beberapa alasan dari 6 tahun yang lalu, ayahku sedang mengejar ibuku. Identitasku dan ibuku. Bisakah kau merahasiakannya untuk kami terlebih dahulu? Jangan khawatir. Kita akan sering berkomunikasi. Nona kecil sedang bermain petak umpet dengan CEO. Saat ini, seorang wanita lewat. Menyangka gadis kecil itu adalah putrinya, dia segera berjongkok, menanyakan apa yang sedang dilakukan gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatap wanita lembut di depannya, tanpa sadar memanggilnya ibu. Ibu. Ibu cantik, sepertinya dia salah mengira aku sebagai putrinya. Mungkinkah aku dan dia sangat mirip? Wanita itu melihat gadis kecil itu tetap diam. Dia pikir putrinya sedang menyalahkannya, karena sebelumnya telah meninggalkan gadis kecil itu di rumah. Jadi, wanita itu berkata kepada gadis kecil itu, bahwa dia akan membuat makanan enak untuk menebus kesalahannya. Setelah mengatakan itu, dia membawa gadis kecil itu pergi. Adegan ini dilihat oleh putrinya, langsung merasa cemburu. Hasilnya, CEO tiba-tiba datang. Dia juga salah mengira gadis kecil itu sebagai putrinya. Terlepas dari perlawanan gadis kecil itu, dia langsung menggendong untuk melapor kepada CEO. Nyonya besar ingin bertemu cucunya. Setelah mendengar itu, dia langsung setuju. Tapi gadis kecil itu terus berontak. Melihat itu, asisten itu berkata dengan tegas, CEO juga ayah dari gadis kecil itu. Tidak boleh bersikap tidak sopan seperti itu. Karena orang itu dan aku sangat mirip. Jadi paman tampan di depanku ini. Mungkinkah ayah kandungku? Ayah, bolehkah aku meminjam telepon ayah? Untuk menelepon temanku? Untuk memverifikasi dugaan ini, gadis kecil itu segera menelepon ibunya. Lalu berpura-pura menjadi teman sekelas putrinya, dan berbicara dengan nona kecil. Kau Luo Yutong, kan? Sekarang kau menyamar sebagai aku, dan bersama ibuku, kan? Benar. Aku ada jika ayah mencintai ibu. Jadi ayah, apakah tidak akan mengejar ibu lagi? Kemudian, CEO membawa gadis kecil itu untuk bertemu neneknya. Saat ini, nyonya besar sangat peduli pada cucunya, karena dia mendengar cucunya sebelumnya telah pergi dari rumah. Di luar sepanjang malam tidak tidur, CEO menghibur nyonya besar, bahwa kesehatan gadis kecil itu sangat baik, dan mengatakan bahwa cucunya saat itu diselamatkan oleh Tabib Song. Tanpa diduga, tabib itu adalah ibu dari gadis kecil itu. Gadis kecil itu memanfaatkan kesempatan ini, memuji wanita itu di depan nyonya besar, mengatakan bahwa dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga berbudi luhur. Yang terpenting adalah dia saat ini lajang. Mendengar itu, nyonya besar sangat gembira. Dia ingin CEO menikahi wanita itu. Gadis kecil itu juga menimpali, berharap wanita itu menjadi ibunya. Sayangnya CEO tidak mendengarkan. Hal ini membuat nyonya besar marah. Orang-orang mengejar anak perempuan orang lain sampai menjadi penguntit, pernah menikahinya. Bibi Song sangat baik. Aku suka Bibi Song. Aku ingin Bibi Song menjadi ibuku. Jika itu wanita seperti Song Wanyin, aku bisa mempertimbangkannya. Tapi CEO tidak tahu bahwa wanita jelek yang dia bicarakan dan tabib itu adalah orang yang sama. Ternyata pada malam hari 6 tahun lalu, wanita itu sedang mengumpulkan tumbuhan obat secara kebetulan. Melihat sebuah pesawat jatuh, ketika wanita itu pergi untuk memeriksa situasinya, menemukan CEO yang sekarat di reruntuhan. Wanita itu melihat pria itu sangat tampan, dan dia kebetulan membutuhkan gen yang bagus untuk punya anak. Jadi, dia memaksa CEO untuk pertama kalinya. Lalu, dia juga meninggalkan sejumlah uang sebagai bayaran. Hal ini membuat CEO marah. CEO yang pendiam langsung mengumpat 18 generasi nenek moyang wanita itu. Dan wanita itu mengalami hal yang sangat tragis, yaitu dia mengandung anak CEO. Diketahui oleh adik perempuannya yang licik. Meskipun wanita itu berhasil melarikan diri darinya, tetapi seorang anak ditinggalkan di tempat kejadian. 6 tahun kemudian, lebih mirip ayah. Jadi, agar ayah tidak mengenali kita, lebih baik pakai aku bisa bertemu denganmu. Nak, kamu belum mati. Kamu masih hidup dan sehat. Kamu salah orang. Aku bukan ibumu. Dongdong tidak ingin hidup. Kenapa hanya aku yang tidak punya ibu? Asalkan Dongdong mati, aku akan bertemu ibu. Ada apa denganku? Kenapa melihat anak ini membuatku merasa sangat sedih?